Assalamualaikum sahabat jejak hikmah, sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang haus akan hikmah hari. Ini kita akan menyelami sebuah peristiwa yang mengguncang kota Malang, angin puting beliung yang datang tiba-tiba, menerjang atap rumah, menumbangkan pohon, dan meninggalkan jejak duka yang mendalam. Namun di balik itu semua, ada pesan langit yang tak bisa kita abaikan. Tanda yang mungkin selama ini kita abaikan tentang kekuasaan Allah dan rapuhnya peradaban manusia sore itu. Langit di Malang tampak gelap seperti ditelan bayangan hitam. Angin mulai berputar, debu berterbangan, dan dalam hitungan menit, suasana berubah menjadi kepanikan. Warga berlarian menyelamatkan diri, sementara suara angin berdesing seperti amarah yang tak terbendung. Inilah momen ketika manusia benar-benar menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Namun badai itu bukan sekadar fenomena meteorologi. Ia adalah isyarat, sebuah tanda kebesaran dari Sang Pencipta bahwa alam tidak lagi tenang. Dalam setiap hembusannya terkandung peringatan agar kita kembali merenung. Apakah selama ini kita telah menjaga bumi seperti yang diperintahkan? Ataukah kita sibuk mengejar dunia, melupakan keseimbangan yang Allah tetapkan? Bagi sebagian orang, peristiwa ini hanyalah cuaca ekstrem. Tapi bagi hati yang beriman, badai itu seperti panggilan lembut dari langit, agar manusia kembali menunduk dan mengingat siapa sebenarnya yang berkuasa atas kehidupan ini. Secara ilmiah, angin puting beliung terjadi karena pertemuan dua massa udara dengan suhu dan tekanan yang sangat berbeda. Udara panas dari daratan bertemu dengan udara dingin dari awan cumulonimbus, menciptakan pusaran kuat yang memutar seperti bor raksasa. Fenomena ini bisa terjadi dalam sekejap, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Tetapi apakah kebetulan semata bahwa perubahan iklim semakin ekstrem? Bahwa badai makin sering muncul di tempat yang tak terduga? Sains menjawab dengan data, namun iman menjawab dengan makna. Ini bukan sekadar tentang atmosfer, tapi tentang keseimbangan bumi yang mulai rusak akibat ulah tangan manusia sendiri. Deforestasi, polusi, kerakusan. Ketika alam mulai memberontak, sesungguhnya ia sedang berzikir, mengabarkan kepada kita bahwa bumi sedang menjerit. Dan jeritan itu kini terdengar di Malang, di tanah yang damai, namun kini terguncang oleh amarah langit. Bumi ini telah lama sabar menanggung kesalahan kita. Ia menahan limbah, menampung racun, menanggung panas berlebih yang kita ciptakan. Tapi seperti manusia yang lelah, alam pun punya batas. Ketika batas itu dilampaui, muncullah murka dalam bentuk badai, gempa, banjir, atau tanah longsor. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Maka apakah badai di Malang ini bukan juga bagian dari ayat itu yang kini menjelma menjadi kenyataan di depan mata kita? Ini bukan tentang rasa takut, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa bumi yang kita pijak bukan milik kita, melainkan amanah yang harus dijaga. Jika kita lalai, maka alam pun akan menegur dengan caranya sendiri. Saat angin menerjang, banyak warga hanya bisa berteriak dan berdoa. Suara takbir dan istighfar bersahutan dengan desing angin yang memecah keheningan sore. Di saat itulah, manusia sadar bahwa satu-satunya tempat kembali hanyalah Allah. Tak ada kekuatan, tak ada teknologi, tak ada benteng yang bisa melindungi selain rahmat-Nya. Bencana bukan sekadar ujian, tapi panggilan agar doa kembali menjadi bagian hidup. Di dunia yang sibuk dengan layar dan notifikasi, doa sering dilupakan. Tapi di tengah badai, setiap hembusan angin mengingatkan kita bahwa doa adalah satu-satunya pegangan yang tak bisa diterpa oleh apapun. Ketika badai reda, air mata warga Malang menjadi saksi bahwa di balik kehancuran ada harapan. Harapan untuk kembali, untuk memperbaiki, dan untuk bersujud lebih lama dari sebelumnya. Setiap genteng yang jatuh, setiap pohon yang tumbang, menyimpan kisah dan pesan. Banyak keluarga kehilangan rumah, namun mereka masih bisa berkumpul bersama. Banyak yang kehilangan harta, tapi mereka menemukan iman yang lebih kuat. Itulah hikmah yang tak bisa diukur dengan dunia. Dalam setiap bencana, Allah tidak menurunkan ujian, kecuali sesuai kemampuan hambanya. Dan mungkin,
Badai ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghidupkan kembali hati yang telah mati oleh kesibukan dunia. Reruntuhan itu bukan akhir, melainkan panggilan agar manusia membangun kembali, bukan hanya rumahnya, tapi juga keimanannya. Banyak yang bertanya, apakah badai ini azab atau ujian? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita meresponsnya. Jika bencana membuat kita semakin mendekat kepada Allah, maka itu adalah ujian untuk meninggikan derajat. Namun jika membuat kita kufur dan menyalahkan takdir, mungkin itulah bentuk azab yang lembut namun menyakitkan. Allah tidak menzalimi hambanya. Setiap kejadian adalah cara Allah berbicara, dan terkadang suaranya datang melalui gemuruh angin. Yang membedakan hanyalah hati yang mau mendengar dan hati yang menutup diri. Maka jangan terburu-buru menilai bencana, karena bisa jadi di balik amarah alam itu, ada cinta Allah yang sedang mengajak manusia untuk pulang. Di berbagai belahan dunia, badai, gempa, banjir, dan kebakaran semakin sering terjadi. Alam seolah tidak lagi mengenal musim. Bagi sebagian orang ini hanyalah siklus alam, tapi bagi mereka yang beriman, ini bisa jadi tanda-tanda zaman yang semakin mendekati akhir. Rasulullah telah menyampaikan bahwa di akhir zaman akan banyak bencana. Hujan deras, namun tanah tetap kering. Dan manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Apakah kita sedang menyaksikan nubuah itu menjadi nyata? Badai di Malang bukan hanya peristiwa lokal, ia adalah bagian dari mozaik besar perubahan bumi. Tanda bahwa dunia sedang menua. Dan waktu semakin sempit untuk memperbaiki diri, namun di balik duka, ada cahaya yang menyala. Warga saling membantu, relawan datang dari berbagai tempat, masjid dibuka sebagai tempat pengungsian. Saat itu, batas sosial menghilang. Tidak ada kaya atau miskin, semua sama di hadapan Allah. Inilah keindahan dari ujian. Ia menumbuhkan rasa empati, menghapus ego, dan menyatukan hati yang sebelumnya terpecah oleh kesibukan dunia. Mungkin inilah cara Allah menumbuhkan kasih sayang di tengah kerasnya kehidupan modern. Dan saat tengen-tengen itu saling membantu, kita menyadari bahwa badai bukan hanya menghancurkan, tapi juga menghidupkan kembali rasa kemanusiaan yang mulai hilang. Jika badai sudah datang sekali, bukan tidak mungkin ia akan datang lagi. Maka inilah waktu terbaik untuk berubah, mulai dari diri sendiri. Kurangi keserakahan, jaga alam, dan perbanyak doa. Karena setiap tetes hujan dan hembusan angin adalah milik Allah. Dan mereka tunduk pada parinonia. Perubahan kecil seperti menanam pohon, menghemat listrik, atau berhenti membuang sampah sembarangan bisa menjadi bentuk ibadah. Jika niatnya untuk menjaga ciptaan Allah, jangan tunggu bumi marah lagi untuk sadar. Jadilah bagian dari solusi, bukan penyebab dari bencana berikutnya. Ketika badai mereda dan langit kembali cerah, jangan biarkan hati kita kembali gelap. Ingatlah bahwa setiap bencana membawa pesan agar manusia bersujud sebelum alam memaksa. Allah tidak butuh sujud kita, tapi kitalah yang membutuhkan ketenangan dari sujud itu. Karena hanya dalam ketundukan, manusia bisa menemukan kedamaian sejati yang tak bisa digoyahkan oleh badai apapun. Badai di Malang mungkin telah berlalu, tapi hikmahnya akan terus hidup, mengajarkan kita tentang kelemahan, kasih sayang, dan keagungan Sang Pencipta. Sahabat Jejak Hikmah, setiap bencana adalah ayat yang hidup, tanda bahwa Allah masih mencintai kita dan masih mau mengingatkan kita dengan lembut. Jangan biarkan peringatan ini berlalu tanpa makna. Mari kita perbanyak istighfar, sedekah, dan doa untuk saudara-saudara kita di Malang, agar mereka diberi kekuatan dan ketabahan. Dan semoga kita semua menjadi insan yang lebih sadar, lebih bersyukur, dan lebih tunduk pada kehendaknya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar pesan ini terus menyebar, mengingatkan hati-hati yang mulai lalai bahwa di balik setiap badai selalu ada hikmah dari Allah yang Maha Pengasih.